Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yang dimana tugas ini kami kerjakan untuk memenuhi dan menyelesaikan MIT mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi oleh Ibu Satiswati ST MMSI. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan proyek, izinkan saya memperkenalkan anggota tim kami yang berjumlah 5 orang, di mana saya sendiri Nikmal Anakorwo, kemudian ada Agus Hartono, Elang Firmansyah, Iva Pratiwi Sarmudin, dan terakhir Wauda Indah Nur Ramadhani. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam bagian project overview yang kita semua telah lihat di layar yang ada. Nah, pada tahap ini kami itu menjelaskan konsep dasar food share. Nah, mulai dari tujuan proyek, permasalahan yang ingin diselesaikan, hingga gambaran awal solusi yang kami bangun. Nah, tapi sebelumnya apa sih itu food share? Nah, food share itu adalah sebuah platform yang dirancang untuk menghubungkan restoran yang memiliki surplus makanan dengan panti asuhan yang membutuhkan. Nah, platform ini diharapkan hadir sebagai solusi untuk dua permasalahan besar: food waste yang semakin meningkat dan kebutuhan pasokan makanan di berbagai lembaga sosial. Nah, melalui sistem yang cerdas dan transparan, food share diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan makanan berlebih sekaligus memberikan dampak sosial yang signifikan. Nah, setelah kita memahami mengenai gambaran umum tentang food share, kita masuk ke dalam studi kasus dan juga latar belakang mengenai mengapa kami mengambil studi kasus tentang food share ini. Perlu kita ketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir dunia menghadapi masalah serius terkait food waste atau makanan yang terbuang sia-sia. Menurut laporan FAO, lebih dari sepertiga makanan yang diproduksi secara global berakhir menjadi sampah, meskipun sebenarnya masih layak dikonsumsi. Nah, di sisi lain juga kita melihat kondisi terbalik di lapangan. Banyak panti asuhan dan lembaga sosial yang kekurangan pasokan makanan, terutama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian para penerimanya. Artinya, ada kesenjangan besar antara surplus makanan dari restoran dan kebutuhan makanan di lembaga sosial. Nah, melihat adanya gap tersebut, kami mencoba mengangkat sebuah studi kasus umum yang terjadi di banyak kota, yaitu restoran yang setiap hari menghasilkan surplus makanan, sementara panti asuhan di daerah yang sama harus berhemat untuk mencukupi kebutuhan makan anak-anak. Dari permasalahan itu, kami merumuskan 3 poin penting. Yang pertama, ada makanan berlebih yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Yang kedua, ada pihak yang membutuhkan tetapi tidak memiliki akses ke sumber makanan tambahan. Dan yang ketiga, belum ada sistem terintegrasi yang dapat mempertemukan kedua pihak secara cepat, terukur, dan transparan. Karena itulah solusi yang kami tawarkan adalah membangun sebuah platform donasi makanan berlebih yang dapat melakukan real-time matching antara restoran dan panti asuhan. Dengan penambahan fitur seperti optimasi rute pengiriman, transparansi donasi, dan monitoring real-time, food share hadir sebagai inovasi untuk menjembatani kedua pihak tersebut secara lebih aktif. Melalui solusi ini, kami menargetkan beberapa tujuan utama. Yang pertama, mengurangi food waste hingga 30% di area pilot. Yang kedua, mendukung lebih dari 10 panti asuhan dalam tahap awal. Dan serta mengajak minimal 20 mitra restoran untuk berpartisipasi dalam ekosistem donasi ini. Inilah latar belakang yang melandasi pengembangan proyek food share,
yang tidak hanya menawarkan solusi teknologi, tetapi juga membawa dampak sosial yang nyata. Kemudian kita masuk pada tim dan roles. Nah, di sini kelompok saya membagi menjadi 5 peran. Yang pertama ada project manager atau PM, yang kedua ada system analyst, yang ketiga UI UX designer, yang keempat programmer atau developer, dan yang kelima quality assurance QA atau documentation. Nah, keenam role atau pembagian tugas yang kami bagikan ini memiliki tugas utamanya masing-masing, di mana project manager atau PM ini memiliki 5 sampai 6 tugas utama di dalam proyek ini. Yang pertama, dia itu memimpin jalannya proyek, mengatur timeline dan deadline, mengkoordinasikan semua anggota sampai mengecek progres tiap bagian. Begitupun sistem analis, UI UX designer, program developer, dan quality assurance atau QA documentation, semua itu memiliki tugas dan perannya masing-masing di dalam pengembangan studi kasus ini. Nah, mengapa kami memilih 5? Karena kami menyesuaikan dengan anggota kelompok kami berjumlah 5 orang, sehingga tidak ada anggota yang tidak mendapat bagian ataupun anggota yang kelebihan bagian, seperti itu. Kemudian dari hasil diskusi kami mengenai pembagian tugas setiap orang, kami akhirnya mendapatkan sebuah kesimpulan di mana kami membagi tugasnya, yaitu satu orang mengambil satu tugas, di mana saya ditugaskan sebagai project manager atau PM, sehingga salah satu tugas saya sebagai project manager adalah membagi tugas kepada setiap anggota maupun kelompok saya, di mana kemudian saya membagi role untuk setiap anggota, di mana sistem analis akan dipegang oleh anggota kelompok saya, yaitu Diva Pratiwi Sarmudin, kepada Wawade Indah Nur Ramadhani. Kemudian pada UI UX designer akan dipegang oleh saudari Diva Pratiwi Sarmudin. Kemudian programmer atau developer akan dipegang oleh anggota kelompok saya, yaitu Agus Hartono. Dan terakhir, quality assurance atau QA atau documentation akan dipegang oleh anggota kelompok saya, yaitu Elang Firmansyah. Nah, kelima peran ini memiliki tugasnya masing-masing, yang dimana setiap tugas masing-masing ini akan dijelaskan secara lebih rinci kepada setiap anggota kelompok saya, dan saya sebagai project manager atau PM akan secara khusus menjelaskan tentang bagaimana peran saya di dalam studi kasus ini. Di dalam project voucher ini, bagaimana peran saya sebagai project manager dari awal pembentukan hingga terselesainya studi kasus ini atau project ini, dimana baiklah, di sini kita telah masuk pada halaman tugas setiap divisi. Nah, di sini kita bisa melihat ada banyak tugas untuk setiap anggota, di mana terdapat anggota yang menjelaskan khusus tentang sistem analis, UI UX, programmer maupun QA. Nah, di mana saya sebagai PM atau project manager, saya akan menjelaskan mengenai 6 tugas saya secara rinci tentang bagaimana saya mengatur diri saya sebagai PM pada project ini, di mana saya memiliki 6 tugas saya, di mana yang tugas yang pertama itu adalah perencanaan project atau project planning.
Nah, pada deskripsi tugasnya, saya sebagai project manager, tugas pertamanya adalah melakukan perencanaan proyek secara menyeluruh. Pada tahap ini, saya memastikan bahwa tujuan proyek Foodshare benar-benar jelas, ruang lingkup pengerjaan sudah ditetapkan, sumber daya sudah dialokasikan, serta strategi pelaksanaan telah disusun. Tahap perencanaan ini penting agar seluruh divisi memiliki arah kerja yang sama sebelum memasuki tahap desain dan pengembangan. Kemudian kita masuk pada visual roadmap project planning. Yang pertama ada menentukan tujuan project. Pada tahap ini saya merumuskan apa yang ingin dicapai Foodshare pada versi pertamanya. Saya mendefinisikan tujuan yang selaras dengan visi tim, yaitu menghubungkan restoran yang memiliki makanan berlebih dengan panti asuhan yang membutuhkan bantuan. Tujuan ini menjadi dasar bagi semua keputusan tim, mulai dari fitur yang dikembangkan, strategi operasional, hingga indikator keberhasilan proyek. Yang kedua, menyusun scope fitur. Setelah tujuan ditetapkan, saya menentukan fitur apa yang harus ada di versi 1.0. Scope ini saya susun berdasarkan kebutuhan pengguna awal dan kapasitas tim. Dengan scope yang jelas, seluruh divisi tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang belum masuk prioritas, dan bagaimana alur kerja tiap fitur harus berjalan. Scope yang rapi juga mencegah terjadinya scope creep selama proyek berlangsung. Yang ketiga, membuat milestone. Kemudian saya juga menetapkan milestone dari awal hingga selesai. Milestone dibagi berdasarkan fase utama pekerjaan, yaitu perencanaan, analisis, desain, pengembangan, testing, hingga finalisasi. Dengan pembagian milestone, tim dapat memantau progres secara bertahap dan memastikan setiap bagian selesai tepat waktu sebelum masuk tahapan berikutnya. Dan yang terakhir ada mengatur alokasi resource. Di tahap akhir perencanaan, saya menyusun pembagian peran dan beban kerja untuk setiap divisi, baik UI UX, programmer, QA, bahkan hingga saya sebagai project manager sendiri. Pengaturan resource ini memastikan setiap orang tahu kapan mereka bekerja, tugas apa yang harus mereka selesaikan, dan bagaimana koordinasinya dengan tim lain. Kemudian kita masuk pada subtugas saya di perencanaan atau project planning, di mana saya memiliki 4 subtugas utama. Yang pertama, menentukan tujuan akhir project Foodshare. Tentu saja saya merumuskan tujuan besar yang dicapai tim pada versi pertama. Tujuan ini menjadi pedoman utama seluruh pengerjaan dan akan digunakan sebagai acuan dalam membuat keputusan teknis dan operasional. Kemudian menyusun scope fitur versi 1.0. Saya membuat daftar fitur inti yang wajib ada pada versi awal. Scope ini ditentukan berdasarkan kebutuhan pengguna, masukan tim sistem analis, dan kemampuan teknis tim developer. Dengan scope yang jelas, pekerjaan dapat berjalan lebih terarah. Kemudian menetapkan milestone 1-5. Saya membagi proses pengerjaan menjadi 5 milestone utama. Setiap milestone memiliki tujuan dan output sendiri sehingga proses kerja tim berjalan sistematis dan progresnya dapat diukur. Dan terakhir, mengalokasikan role yang dimana tadi saya telah jelaskan sebelum saya masuk pada tugas saya sebagai PM, di mana saya sudah menentukan siapa yang akan mengerjakan bagian apa. Nah, pembagian role yang tepat ini sangat penting karena mempengaruhi alur kerja, kolaborasi antar divisi, dan kecepatan penyelesaian proyek. Saya memastikan tidak ada tumpang tindih peran dan semua anggota memiliki tugas yang jelas. Kemudian kita masuk pada tugas kedua saya sebagai project manager, yaitu menyusun dan mengelola timeline atau scheduling. Nah, deskripsi tugas saya adalah saya itu sebagai project manager pada tahap scheduling adalah menyusun alur waktu pengerjaan proyek secara menyeluruh. Saya memastikan setiap fase mulai dari planning, design, development, hingga testing memiliki urutan kerja yang jelas, prioritas yang tepat, serta deadline yang realistis. Tujuan utama dari tahap ini itu adalah menjaga kelancaran progress project, meminimalkan keterlambatan, dan memastikan setiap divisi dapat bekerja secara sinkron tanpa saling menunggu atau mengalami bottleneck. Nah, di sini saya membuat sebuah timeline overview, di mana misal ada planning 100%, berarti pada tahap ini planning itu sudah selesai. Di fase planning saya menyusun tujuan project, scope, fitur, milestone, dan lain-lain. Kemudian misal desain saya ada 100%, berarti tahap desain ini juga telah tuntas.
Nah, kemudian pada bagian development, kalau misalnya 70% berarti proses pengembangan lagi berlangsung. Nah, kalau quality assurance masih 40% berarti testingnya itu baru berjalan. Dan ketika deployment saya masih 10%, maka tahap ini itu baru dimulai untuk persiapan awalnya. Nah, kemudian kita masuk pada subtugas. Yang pertama itu membuat gancar timeline project. Sebagai PM, saya membuat gancar yang memvisualisasikan seluruh jadwal dari awal hingga selesai. Chart ini memudahkan tim melihat durasi setiap tugas, dependensi antar tahap, serta progress real time. Dengan gancar, saya dapat mendeteksi keterlambatan lebih cepat dan menyesuaikan jadwal jika diperlukan. Dan juga saya sebagai PM nanti akan menjelaskan mengenai timeline kami dari awal hingga akhir ketika proyek itu akan dijalankan. Kemudian saya juga menentukan kapan sistem analis itu selesai analis. Saya menetapkan batas waktu yang jelas untuk bisnis atau sistem analis, menyelesaikan analisis kebutuhan, user flow, dan use case. Nah, hasil analisis dari sistem analis menjadi starting point untuk UI dan developer, sehingga waktu selesainya harus sangat tepat agar tidak menghambat divisi lain. Kemudian, saya juga menentukan kapan UI UX selesai wireframe. Saya juga mengatur deadline-nya untuk penyelesaian wireframe, desain high fidelity, dan juga alur navigasi. Terakhir, menyusun timeline QA untuk testing. Saya juga membuat timeline khusus QA yang disesuaikan dengan progress development. Tujuannya agar tidak menunggu terlalu lama dan developer juga punya waktu untuk memperbaiki bug. Kemudian, tugas saya yang ketiga sebagai project manager adalah koordinasi antar divisi atau team coordination. Nah, sini saya salah tulis, harus saya tulis ini SA ya. Nah, pada deskripsi tugas saya tentang tim coordination ini, yang pertama itu pada tahap koordinasi antar divisi, peran saya sebagai project manager adalah memastikan seluruh tim bekerja dengan komunikasi yang jelas, terstruktur, dan sinkron. Setiap divisi ini memiliki peran penting, sehingga alur komunikasi harus berjalan tanpa hambatan agar tidak terjadi salah arah, miskomunikasi, atau pekerjaan yang tumpang tindih. Saya juga mengawasi proses kolaborasi mulai dari analisis SA, pembuatan desain UI UX, implementasi oleh developer, hingga pengujian oleh QA. Bila terjadi kendala, saya langsung turun untuk menengahi dan mencari solusi agar workflow tetap berjalan sesuai rencana. Kemudian saya membuat sebuah coordination flow, di mana dimulai dari PM, SA, UI UX, Dev, QA, dan kembali ke PM. Nah, penjelasannya seperti ini. Kalau PM ke SA berarti saya memberikan briefing kepada SA untuk mengenai tujuan project, ruang lingkup fitur, dan detail kebutuhan yang harus dianalisis. Kemudian kalau misalnya SA lalu ke UX, setelah analisis dari SA, dia akan meneruskannya ke UX untuk dibuatkan wireframe dan desain visual. Saya memantau apakah proses transfer informasi berjalan jelas dan lengkap. Kemudian ada UX ke developer. Nah, UX ini menyerahkan desain final ke tim developer. Pada tahap ini saya memastikan desain sudah final sesuai scope dan siap diimplementasikan tanpa kebingungan teknis. Kemudian div ke QA, developer ini menyelesaikan fitur dan menyerahkannya kepada QA untuk diuji. Di sini saya memastikan proses ini bertahap sesuai timeline. Terakhir, dari QA kembali ke saya sebagai PM. Nah, QA ini memberikan laporan hasil testing kepada saya untuk direview, dan saya memastikan bug ditindaklanjuti oleh developer dan perubahan tercatat. Adapun subtugas saya sebagai PM pada koordinasi antar divisi atau team coordination, yang pertama itu briefing SA terkait scope. Yang kedua tentu evaluasi desain UI dari UI UX. Kemudian saya juga pasti akan mereview hasil tesnya QA, dan terakhir memastikan semua update tercatat pada Notion. Nah, semua perubahan mulai dari scope, revisi desain, hasil testing, hingga progres harian, saya pastikan itu tersedia di Notion. Nah, kemudian tugas saya yang keempat adalah dokumentasi project.
dimana sebagai project manager, salah satu peran paling penting adalah memastikan seluruh proses dan pengembangan proyek terdokumentasi dengan rapi, terstruktur dan mudah dipahami oleh seluruh anggota tim. Nah, dokumentasi ini menjadi acuan kerja, bukti progres serta dasar untuk evaluasi ataupun pengembangan versi selanjutnya. Nah, di sini saya membuat sebuah visual tentang dokumentasi proyek, di mana strukturnya ini saya gambarkan bahwa seluruh dokumen proyek ini dibagi menjadi kategori besar, sehingga setiap anggota tim dapat dengan mudah menemukan apa yang mereka butuhkan. Nah, kemudian subtugas saya ada 4 juga, dimana yang pertama itu membuat halaman tugas setiap divisi dengan tujuan agar semua divisi ini dia mengetahui peran, tanggung jawab, dan batasan kerja masing-masing divisi. Kemudian yang kedua, membuat halaman timeline pembuatan proyek. Nah, di sini saya itu akan mengambil timeline dari Gantt chart, kemudian mendeskripsikan kegiatan per fase, baik di planning, design, development, QA maupun deployment. Kemudian saya menuliskan target deadline, progress serta ketergantungan antar task. Dan terakhir memasukkan update persentase progres setiap divisi. Yang ketiga adalah menambahkan catatan mingguan progres. Nah, setiap minggu saya membuat progress note yang mencatat perkembangan tim, hambatan yang muncul, serta keputusan baru yang diambil. Catatan ini penting untuk memastikan konsistensi dan untuk pelaporan ke stakeholder. Kemudian yang terakhir saya akan menyusun dokumentasi final. Pada tahap akhir saya menyusun dokumentasi final yang merangkum seluruh perjalanan proyek mulai dari perencanaan, desain, development, testing hingga hasil akhir. Dokumen ini menjadi rujukan utama jika proyek akan dikembangkan lebih lanjut. Kemudian tugas kelima saya sebagai seorang PM adalah komunikasi, monitoring, dan evaluasi. Deskripsi tugasnya sebagai project manager, saya bertanggung jawab memastikan seluruh anggota tim tetap bergerak pada jalur yang benar melalui komunikasi yang konsisten, pemantauan progres yang berkelanjutan, dan evaluasi rutin. Tugas ini dilakukan dari awal hingga akhir proyek karena tanpa komunikasi yang jelas, progres bisa melambat, terjadi miskomunikasi atau ada divisi yang tertinggal. Nah, di sini saya juga membuat sebuah weekly progress di mana progres ini dia menunjukkan keseimbangan antar divisi dan menjadi dasar saya untuk melakukan follow up, evaluasi, dan menentukan prioritas minggu berikutnya. Nah, kemudian subtugas saya yang pertama itu adalah review tugas ESA sebelum lanjut, di mana saya akan memastikan analisis requirement sudah lengkap, jelas, dan dapat dipahami oleh UI UX dan Dev sebelum mereka mulai bekerja. Kemudian saya akan review desain UI sebelum QA melakukan testing. Sebelum pekerja masuk ke tahap QA, saya melakukan review agar tidak ada kesalahan alur atau elemen yang terlewat. Review ini penting supaya QA dapat melakukan testing berdasarkan desain final yang valid. Kemudian yang ketiga, mengingatkan anggota yang terlambat. Nah, saya melakukan ini agar menjaga timeline itu agar tidak bergeser jauh dan memastikan setiap hambatan teratasi cepat. Dan yang terakhir, menyusun laporan mingguan. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk melaporkan perkembangan proyek secara terstruktur pada stakeholders dan sebagai catatan internal tim. Kemudian, tugas terakhir saya sebagai seorang PM yaitu tentang quality control atau standar kualitas proyek, di mana pada tahap quality control ini saya sebagai project manager berperan memastikan bahwa seluruh output dari setiap divisi sudah memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan sejak awal. Tugas ini dilakukan untuk menghindari kesalahan yang dapat muncul di tahap akhir, memastikan hasil akhir konsisten, dan menjamin bahwa setiap fitur berjalan sesuai flow yang sudah dirancang. Nah, quality control ini menjadi lapisan terakhir sebelum proyek difinalisasi, sehingga ketelitian, pengecekan detail, dan kemampuan menemukan potensi error sangat diperlukan. Nah, subtugas saya yang pertama adalah memeriksa apakah desain UI mengikuti kebutuhan SA. Nah, pada subtugas pertama saya melakukan pengecekan detail untuk memastikan seluruh desain UI sudah mengikuti kebutuhan yang ditetapkan oleh SA.
Pengecekan ini penting untuk menjaga konsistensi antara rekrutmen dan tampilan akhir agar tidak terjadi revisi besar pada tahap development. Kemudian mengecek apakah fitur yang dites QA sudah sesuai flow. Nah, di mana saya menjamin bahwa pengujian dilakukan oleh QA sudah sesuai dengan alur aplikasi, serta semua fitur diuji berdasarkan skenario yang benar. Kemudian melakukan review akhir project. Nah, tujuan saya melakukan ini adalah untuk menjadi pengecekan final sebelum project dipresentasikan, diserahkan atau dirilis. Saya di sini melakukan review mulai dari desain, fitur, dokumentasi hingga flow. Nah, review akhir ini akan menjadi dasar keputusan apakah project yang kami buat ini siap ditutup atau masih membutuhkan penyempurnaan kecil. Nah, berikut adalah 6 tugas saya yang telah saya jelaskan secara rinci mengenai bagaimana saya akan bertindak sebagai PM. Adapun tugas-tugas selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang bertindak di perannya masing-masing. Saya akan lanjut ke teman-teman saya akan menjelaskan proyeknya secara masing-masing. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Wode Indan Ramadhani. Di sini saya sebagai sistem analis. Nah, jadi setelah yang kita terdengar tadi bahwa project manager tadi itu sudah menjelaskan tujuan dari lingkup proyek. Nah, di sini saya sebagai sistem analis itu saya akan melihat lebih dalam bagaimana sistem ini akan berjalan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, pertama itu kami itu mengumpulkan kebutuhan sistem. Nah, di sini itu sebagai sistem analis, tugas utama saya itu adalah menganalisis, mendokumentasikan, dan memvalidasi kebutuhan sistem agar sistem ini dapat berkembang dan memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus tujuan bisnis. Nah, proses ini itu mencakup identifikasi masalah, pengumpulan kebutuhan pengguna, penyusunan user story, penentuan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta validasi dengan stakeholder terkait. Nah, untuk yang pertama itu, kita mengidentifikasi dulu masalah dan tujuan proyeknya, di mana itu bertujuan untuk mengetahui masalah utama yang ingin diselesaikan dan menentukan hasil akhir yang diharapkan. Yang kedua, kita itu menentukan stakeholder, yang dimana itu bertujuan untuk mengidentifikasi pihak yang terlibat, dipengaruhi, atau memiliki kepentingan terhadap sistem. Yang ketiga itu kita mengumpulkan kebutuhan pengguna. Nah, tujuannya itu untuk memahami apa yang dibutuhkan pengguna dari sistem agar solusi yang dibangun itu tepat dan berguna. Yang keempat itu kita menyusun user story, yang dimana ini bertujuan agar kita itu dapat mengubah kebutuhan pengguna menjadi cerita singkat. Cerita singkat yang bisa dipahami developer. Nah, di sini dia di sini seperti sebagai penerima. Jadi dia sebagai penerima ini dia ingin melihat daftar makanan yang tersedia supaya dia itu maaf, saya lanjutkan. Jadi dia ini ingin melihat daftar makanan tersedia. Jadi udah dapat bisa memilih makanan yang dibutuhkan kalau misalnya ada user story-nya. Nah, selanjutnya itu menentukan kebutuhan fungsional, yang dimana ini tujuannya untuk menentukan apa yang sistem harus lakukan. Jadi saya ini harus saya menentukan dulu kebutuhan fungsional sampai kita bisa tahu ini si nanti penggunanya ini eh, apa? Bukan. Supaya kita bisa tahu sistem menentukan apa yang sistem harus lakukan. Nah, selanjutnya itu kita menentukan
pada bagian mengumpulkan kebutuhan sistem ini kita harus menentukan kebutuhan non-fungsional. Seperti apa? Dia itu menentukan standar kualitas sistem di luar fungsi. Untuk contoh kebutuhan non-fungsionalnya ini sebenarnya kayak di performanya, data donor, penerima, dan volunteer itu harus terenkripsi. Kemudian dia kebutuhan non-fungsional ini memastikan sistem handal, aman, dan user-friendly. Jadi supaya memudahkan begitu. Untuk yang selanjutnya itu validasi kebutuhan dengan PM dan desainer. Jadi itu kita harus mengkomunikasikan kebutuhannya ini dengan project manager dan desainer atau UI UX-nya. Yang dimana itu bertujuan untuk memastikan kebutuhannya itu sudah benar, realistis, dan disetujui stakeholder-nya. Nah, untuk selanjutnya ini untuk tahapan selanjutnya itu kita menganalisis alur kerja, use case, dan kebutuhan user. Nah, di analisis yang pertama itu analisis alur kerja atau workflow analysis. Nah, di sini ada deskripsi proses saat ini. Nah, di sini itu user yang ingin mencatat makanan itu biasanya harus menyimpan foto manual di galeri, mengetik info makanan secara terpisah, dan tidak ada tempat terpusat untuk menyimpan data nutrisinya. Nah, jadi itu kita melakukan flow proses. Ya, hal tadi tuh bisa menyebabkan kesulitan dalam pencatatan, risiko kehilangan data, dan proses yang tidak efisien. Makanya yang pertama itu saya itu melakukan flow proses. Nah, untuk user mengambil foto makanan, kemudian user memasukkan nama atau jenis makanan, kemudian data disimpan, kemudian user itu bisa melihat riwayat makanan. Yang ketiga itu masalah utamanya itu tidak ada penyimpanan terorganisir. Yang kedua itu user harus input manual banyak hal. Yang kemudian itu risiko data hilang, dan yang keempat itu tidak ada integrasi backend. Ini analisis alur kerja toh. Ini untuk masalah utamanya. Kemudian untuk tujuannya sistemnya ini itu supaya kita mempermudah upload makanan. Kemudian itu kita bisa menyimpan data ke server dengan rapi. Kemudian kita memudahkan akses kembali melalui aplikasi. Nah, untuk ini itu bertujuan membuat proses pencatatan makanan itu menjadi lebih cepat, aman, dan terstruktur. Jadi jalannya sistem ini akan lancar begitu kalau dia terstruktur begitu. Di sini ada workflow proses upload makanan. Ini ada diagramnya ya untuk menjelaskan cara mengupload makanan sampai dia selesai. Oke, selanjutnya ini analisis use case. Kita menganalisis use case-nya. Di sini aktornya itu yang pertama adalah user atau pengguna aplikasi, yang kedua itu admin untuk monitoring back-end-nya gitu. Untuk poin yang kedua itu daftar use case. Di sini itu yang pertama kita login. Kemudian user itu udah masuk ke aplikasi untuk mengakses fitur. Yang kedua itu kita mengupload foto makanan. Kemudian user itu mengunggah foto makanan. Kemudian yang ketiga itu user dan menginput nama deskripsi makanan untuk menambahkan informasi makanan. Yang ketiga itu user melihat riwayat makanan untuk melihat user melihat riwayat makanan. Iya, user melihat riwayat makanan, melihat
untuk melihat daftar makanan yang sudah diupload. Nah, gitu. Kemudian kita admin itu olah datanya supaya eh, dapat teratur begitu kalau setelah diolah. Ya, kalau begitu. Use case diagram. Di sini user itu udah login, kemudian user itu upload makanan, setelah itu dia input nama atau deskripsi makanannya, kemudian dia tertampil riwayatnya. Terus di sini admin ini udah kelola data. Nah, untuk diagram ini, use case diagram ini itu menggunakan simbol aktor dan use case. Maaf. Ya, jadi dia ini gunanya untuk menampilkan hubungan antara user atau admin dan fitur sistem. Dan kita membuat use case diagram ini. Oke, di sini kemudian kita analisis kebutuhan user. Di sini itu untuk kebutuhan fungsionalnya itu adalah fitur yang harusnya ada di sistem agar user itu dapat menggunakan aplikasi. Itu yang pertama, sistem itu harus dapat menerima upload foto. Kemudian yang kedua itu sistem harus menyimpan nama atau deskripsi makanan. Yang ketiga itu sistem harus menampilkan daftar makanan user. Kemudian yang selanjutnya itu sistem harus menyimpan data ke backend. Untuk yang ke poin yang selanjutnya ini kebutuhan non fungsional. Nah, di sini itu uh, di kebutuhan non fungsional ini kita bisa lihat kualitas dan karakter atau karakteristik sistem selain fungsional. Yang pertama itu UI sederhana dan mudah digunakan, proses upload harus cepat, sistem harus aman dan stabil, aplikasi responsif di berbagai ukuran layar, begitu. Jadi kita harus memperhatikan juga ini kebutuhan non fungsional, jangan hanya yang fungsional begitu, supaya berjalan lancar. Oke, kemudian itu yang prioritas kebutuhan. Jadi kita harus tahu prioritas apa saja yang dibutuhkan. Nah, yang pertama itu must have. Jadi kita upload makanan, simpan data, lihat riwayatnya itu butuh. Kemudian yang untuk yang stored have itu login pengguna. Kemudian cold have itu kategori makanan dan fitur pencarian. Oke, selanjutnya kemudian kita setelah itu membuat dokumen analisis. Nah, kita sebagai sistem analis itu bertugas untuk mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan sistem. Lalu kita di sini itu kan kita sudah kumpulkan dan kita sudah analisis. Kemudian dari hasil analisis kita itu, pengumpulan tadi itu kita harus menyusun lagi dokumen analisis yang berisi itu spesifikasi sistem, alur proses, kebutuhan fungsional maupun non fungsional. Nah, di dokumen ini kita itu menjadi acuan. Pokoknya dokumen ini menjadi acuan bagi developer dalam membangun sistemnya supaya ada, pokoknya kita bisa bekerja sama agar sistem ini terbangun dengan mudah begitu. Sistem analis juga ini eh, berkoordinasi dengan stakeholder untuk memastikan kebutuhan telah tepat dan solusi yang dirancang sesuai tujuan. Nah, di sini makanya kita buat dokumen sampai kayak bisa udah mempermudah komunikasi dengan stakeholdernya. Nah, untuk langkah-langkahnya itu membuat dokumen itu kita kan tadi kita mengumpulkan kebutuhan toh. Kita lakukan wawancara, observasi atau kuesioner untuk memahami kebutuhan bisnis dan pengguna. Kemudian kita yang kedua itu menganalisis kebutuhan. Jadi kita mengelompokkan dan memvalidasi kebutuhan yang relevan lalu menentukan batasan dan ruang lingkup sistem. Yang ketiga itu menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Jadi kita itu mendeskripsi apa saja yang harus dilakukan sistem dan standar performa, keamanan serta kualitas yang harus dipenuhi. Yang selanjutnya itu membuat diagram proses. Nah, dengan diagram proses seperti use case, flowchart, activity diagram, dan sequence diagram ini, kita bisa dapat memvisualisasikan alur sistem agar lebih mudah begitu. Untuk yang selanjutnya itu kita menyusun model data.
membuat ERD atau Entity Relationship Diagram atau struktur data yang digunakan sistem. Nah, ini juga dapat mempermudah para back end dan front end-nya, UI UX-nya, iya. Kemudian menyusun spesifikasi sistem. Jadi kita harus menyusun sebagai sistem analis itu harus menyusun spesifikasi sistem, menuliskan detail input, output, aturan bisnis berinteraksi antar modul serta kebutuhan teknis. Nah, kalau tidak ada ini, tidak mungkin itu berjalan tugasnya developer begitu. Jadi kita itu harus menuliskan memang detail input outputnya begitu. Kemudian kita itu harus untuk membuat dokumen ini kita review dan validasi dengan stakeholdernya dengan memastikan dokumen itu sudah benar, lengkap, dan sesuai harapan pengguna. Untuk yang terakhir itu finalisasi dokumen analisis, yaitu menyusun format resmi dan menyerahkan dokumen sebagai acuan tim developer. Oke, jadi di sini itu ada dokumen analisis sistem yang dimana ini berisi tentang pembahasan yang kita sudah kebutuhan-kebutuhan sistem yang telah dianalisis tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke tugas selanjutnya. Jadi kita ini selanjutnya itu sebagai sistem analis itu kita sebagai sistem analis itu kita menjembatani hasil analisis kebutuhan ke tim teknis dan desain agar seluruh fitur itu dapat dipahami dengan jelas sebelum diproses sama developernya. Oke. Jadi yang kita jelaskan itu ke programmer dan UI UX-nya itu yang pertama itu ada summary requirement-nya. Kemudian yang kedua itu ada penjelasan workflow dan use case tadi yang saya bilang. Kemudian kita menjelaskan hasil meeting dan atau briefing ke penggunanya atau apa ya sebutannya, atau ke hasil meeting dari stakeholdernya begitu. Kemudian kita jelaskan juga classification note-nya atau catatan pernyataan dan jawabannya. Yang dimana ini tujuannya itu untuk menghindari miskomunikasi, fitur salah buat, atau desain tidak sesuai dengan kebutuhan user. Jadi itu tugas dari sistem analis supaya tidak ada miskomunikasi antara untuk kebutuhan-kebutuhan sistemnya begitu agar sistemnya itu bagus dan lancar. Oke, mungkin itu saja tugas-tugas dari sistem analis. Mungkin saya lanjutkan ke rekan saya yang berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Diva Pratiwi Sarmudin dengan NIM S1S124031. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan materi dari teman saya, di mana proyeknya kami itu menggunakan aplikasi Nation, yaitu proyek Food Share, donasi makanan berlebihan. Dalam proyek ini, saya berperan sebagai UI UX designer, di mana tugas utamanya itu dia ada 4. Yang pertama mendesain tampilan awal, mockup atau wireframe. Kedua itu membuat user flow dan layout halaman sistem. Yang ketiga menentukan warna, icon, gaya tampilan. Kemudian yang terakhir ada menghasilkan desain final untuk diimplementasi di programmer. Kita langsung masuk saja pada pembagian tugas setiap divisi di sini, di mana saya berperan sebagai UI UX designer tadi. Kita masuk pada bagian tugas pertama saya, yaitu mendesain tampilan awal wireframe, di mana tugas saya di sini adalah membuat rancangan awal tampilan aplikasi atau website agar tim pengembang dan desainer memiliki panduan visual mengenai struktur, layout, dan alur interaksi pengguna sebelum tahap desain visual dan pengembangan mulai.
Untuk ruang lingkup tugas saya di sini ini ada 5. Yang pertama, membuat sketsa kasar dari halaman utama dan halaman-halaman penting aplikasi. Kemudian yang kedua, ada menentukan posisi elemen penting seperti tombol, ada menu, ada navigasi, from input, gambar, dan teks. Yang ketiga, ada menyusun hierarki visual untuk memastikan informasi penting terlihat lebih menonjol. Yang keempat, ada menambahkan catatan atau annotation yang menjelaskan fungsi masing-masing elemen. Dan yang terakhir, ada melakukan evaluasi dari revisi berdasarkan masukan tim pengembang dan desainer UI UX. Untuk langkah-langkah pelaksanaannya di sini ini ada 5 juga. Yang pertama, ada analisis kebutuhan, yaitu kita menentukan halaman dan fitur yang perlu ditampilkan dalam wireframe nanti. Nah, kemudian yang kedua itu ada sketsa layout awal, di mana kita membuat sebuah draft kasar, baik secara manual menggunakan kertas atau whiteboard, atau bisa kita gunakan digital seperti Figma, Balsamiq atau Canva juga bisa. Kemudian yang ketiga itu kita menambahkan elemen interaktif, yaitu tunjukkan tombol form, navigasi, dan alur klik pengguna. Kemudian yang keempat ada review dan revisi, di mana di review dan revisi ini didiskusikan dengan tim untuk memastikan alur logis dan user friendly. Kemudian yang terakhir ada finalisasi wireframe, di mana kita menyimpan wireframe digital yang jelas dan siap digunakan sebagai panduan desain visual. Di sini sudah ada contoh gambar dari web kami. Yang pertama, Foodshare ini itu ada username sama password. Username sama passwordnya di bagian login di sini, login. Kemudian di sini ada dashboard, ada ini home, ada reaction donation, ada ini. Nah, kemudian ada add donation yang bisa diklik di sini pada web kami. Sini ada food name, ada quality, ada expire-nya, ada lokasinya. Di sini bisa dikasih masuk oleh user pengguna di sini. Bisa dilihat contohnya yang pertama ini ada login, dashboard, sama add donation-nya. Ini bagian tugas mendesain tampilan awal untuk wireframe. Seperti ini tampilannya. Kemudian tugas kedua dari UI UX design ini yang kedua itu adalah menyusun high fidelity design, di mana pada bagian ini kita membuat desain tampilan aplikasi atau website yang detail, realistis, dan mendekati versi final atau high fidelity agar bisa digunakan sebagai panduan visual sebelum tahap pengembangan. High fidelity design ini menampilkan warna, tipografi, icon gambar, dan interaksi pengguna secara lengkap. Untuk tugas dari menyusun high fidelity design ini ada 5. Yang pertama, menerjemahkan wireframe jadi desain visual yang realistis. Kedua, menentukan palet warna font, icon, dan elemen visual lain yang sesuai dengan identitas aplikasi. Kemudian yang ketiga ada menyusun layout halaman secara presisi, menampilkan elemen interaktif, tombol, from, dan navigasi. Kemudian yang keempat ada menambahkan interaktivitas awal, misalnya prototype clickable jika diperlukan. Dan yang terakhir itu kita memastikan desain responsif untuk berbagai perangkat kayak desktop, tablet, sama mobile. Untuk langkah-langkah pelaksanaannya, di sini di bagian analisis wireframe kita menggunakan wireframe sebagai dasar struktur halaman. Kemudian kita pilih style guide, yaitu tentukan warna, font, icon, dan elemen visual sesuai branding dari kita sendiri. Kemudian ada membuat desain detail, yaitu kita membuat halaman login, dashboard, form, dan halaman lain dengan tampilan yang lebih realistis begitu. Nah, kemudian kita tambahkan interaksi, kita buat prototype clickable sederhana jika memungkinkan untuk menunjukkan alur pengguna nanti bagaimana. Nah, terus yang terakhir itu ada review dan revisi. Kita mendiskusikan lagi dengan tim dan stakeholder untuk memastikan desain yang kita buat itu merupakan desain yang user friendly dan konsisten. Nah, ini contoh desain
aplikasi dari kami untuk food makanan sisa ini, bagian sini. Ini contohnya, contoh gambaran kasarnya lah untuk bagian ini, bisa dilihat. Nah, kemudian kita masuk pada bagian tugas keduanya. Gimana tugas kedua dari UI UX design ini, tugas ketiga dari UI UX design ini adalah menentukan warna, icon, sama gaya tampilan. Jadi seorang UI UX designer itu kita bertanggung jawab untuk merancang antarmuka yang menarik sama mudah digunakan. Dengan cara yang pertama itu kita menentukan warna. Untuk warna itu kita memilih palet warna yang sesuai dengan identitas merek dan tujuan aplikasinya kita. Nah, kemudian yang kedua itu menjamin kontras yang baik agar teks dan elemen tetap terbaca. Dan yang ketiga itu menggunakan warna untuk menekankan hierarki informasi dan interaksi yang penting dalam aplikasinya kita nanti. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah menentukan icon, di mana pada icon ini kita memilih icon yang intuitif dan mudah dikenali untuk mendukung navigasi pengguna. Yang kedua ada menjaga konsisten gaya icon di seluruh aplikasi kayak outline, solid, sama ukurannya. Dan yang terakhir itu ada, kita harus memastikan icon memperkuat pesan visual tanpa menimbulkan kebingungan bagi user nanti. Kemudian yang ketiga ini gini, kita menentukan gaya tampilan visual style, di mana pada visual style ini kita menetapkan tipografi, bentuk tombol, bayangan, dan grid layout. Kemudian kita menentukan tema keseluruhan, misalnya kita mau terang atau mau gelap, supaya nanti konsisten dan estetis antar mukanya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada menjamin elemen visual, mendukung pengalaman pengguna yang nyaman dan responsif. Di sini bisa kita lihat contoh-contoh banyak warnanya di sini yang bisa kita pilih, yang bisa kita kontraskan, apakah kita mau warna gelap, apakah kita mau warna terang. Di sini bisa kita tentukan di bagian sini, menentukan warna icon sama gaya tampilannya di sini. Nah, kemudian tugas terakhir dari UI UX designer ini yaitu menghasilkan desain final untuk diimplementasi programmer, di mana UI UX designer di sini bertugas untuk menghasilkan desain antarmuka akhir berupa high fidelity mockup dan prototype yang siap diimplementasikan oleh programmer. Tugas ini mencakup kayak penyusunan style guide, ya kayak warna, ada icon, tipografi, dan komponen UI. Penyediaan aset desain serta perincian interaksi dan alur tampilan, di mana desainer juga itu harus memastikan implementasi berjalan sesuai desain melalui koordinasi langsung dengan tim pengembang. Langkah-langkahnya itu dia, pertama kita harus mengumpulkan kebutuhan dulu. Kita harus memahami kebutuhan penggunaan fitur, kita harus memahami kebutuhan pengguna, fitur, dan alur kerja dari aplikasinya kita. Kemudian kita membuat wireframe, yaitu menyusun kerangka tata letak dasar untuk menentukan struktur halamannya. Kemudian kita membuat high fidelity mockup, yaitu mendesain tampilan visual lengkap dengan warna, icon, tipografi, dan elemen UI. Kemudian kita menyusun style guide-nya atau desain sistemnya. Di sini kita menentukan aturan visual seperti kayak palet warnanya apa, ikonografinya apa, komponennya, dan standar UI lainnya. Kemudian kita menyusun prototipe interaktifnya. Kita membuat simulasi alur penggunaan dan perilaku elemen kayak klik, hover, sama transisinya. Nah, kemudian kita menyiapkan aset desainnya, yaitu mengekspor icon, ilustrasi, dan elemen grafis dalam format yang sudah sesuai untuk developer nanti. Kemudian ada hand up ke developer juga, yaitu dia mengirimkan desain melalui tools kayak seperti Figma bersama spesifik ukuran, margin, padding, warna, dan komponen. Nah, kemudian yang terakhir itu ada kolaborasi dan revisi, di mana pada kolaborasi dan revisi ini kita mendampingi programmer selama implementasi dan melakukan penyesuaian bila ada kendala teknis. Ini contoh hasil desain dari aplikasi atau web kami untuk Foodshare nanti. Ini contoh tampilannya, itu pemilihan warnanya, pemilihan fontnya, fitur-fiturnya, ada ini home, add, notification, profile. Ini untuk lihat lebih jelasnya. Ini hasil desain UI UX untuk Foodshare kami, contoh tampilannya.
Nah, mungkin itu saja dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Sarono, berperan sebagai programmer. Baik, langsung saja. Di sini sudah ada pembagian tugas setiap divisi dan saya sendiri sebagai programmer memiliki 3 tugas utama. Yang pertama yaitu belajar struktur database untuk menyiapkan data restoran, panti asuhan, donasi makanan, dan riwayat pengiriman. Selanjutnya mengembangkan fungsi inti aplikasi seperti input donasi, pemilihan panti asuhan, dan proses marking. Selanjutnya melakukan penaltik sebelum aplikasi diserahkan kepada pihak. Langsung saja kita masuk ke tahap pertama, yaitu belajar struktur database untuk menyimpan data restoran, panti asuhan, donasi, dan makanan, dan pengiriman. Pada tahap ini, sebagai programmer, saya bertanggung jawab untuk belajar struktur database yang akan digunakan oleh sistem. Karena platform yang kami bangun melibatkan restoran serta panti asuhan dan proses donasi. Maka database harus mampu menyimpan data-data tersebut secara terstruktur, aman, dan mudah diakses oleh fitur-fitur sistem. Proses perancangan database saya lakukan melalui beberapa langkah. 1. Menentukan data apa saja yang dibutuhkan. Nah, pada ini kita identifikasi jenis data apa saja yang harus disimpan berdasarkan kebutuhan sistem yang diberikan oleh sistem analis. Saya menentukan bahwa database minimal harus menyimpan data restoran, nama restoran, alamat, kontak, jenis makanan yang didonasikan, selanjutnya data panti asuhan, nama panti, alamat, jumlah anak, kebutuhan makanan. Selanjutnya data donasi makanan, jenis makanan, jumlah, batas waktu konsumsi, dan waktu donasi dibuat. Selanjutnya data riwayat pengiriman, status pengiriman, siapa yang menerima, waktu pengantaran selesai. Dengan mengetahui kebutuhan data sejak awal, saya bisa membuat database yang terstruktur dan tidak tumpang tindih. Selanjutnya membuat tabel dan relasi antar tabel. Setelah mengetahui data apa saja yang diperlukan, tahap berikutnya adalah membuat tabel saya. Tabel restoran, tabel appendix, tabel operation, tabel inventaris lain. Di sini saya akan menentukan kolom field untuk setiap tabel dan menetapkan priority supaya setiap data punya
identitas unik. Kemudian saya menghubungkan angka tema menggunakan YDP. Contohnya setiap generasi memiliki restoran ID yang mengarah ke tabel restoran. Dan setiap riwayat pengiriman memiliki generasi ID dan appearance ID. Adapun contohnya seperti ini. Nah, ini sebagai pribadi dan ini sebagai pribadi dan restoran variety, generation variety, dan ID pribadi yang saling berhubungan antara relasi tabelnya. Selanjutnya, saya akan melakukan pindahkan variasi. Pada ini saya memilih pindahkan yang tepat seperti fase untuk nama dan alamat, integer untuk jumlah makanan, detail untuk waktu donasi dan pengiriman, label untuk status pengiriman, misalnya berhasil atau gagal. Saya juga menambahkan aturan seperti download, unit, atau event value agar data lebih aman dan sistem dioptimalkan struktur untuk informasi sistem supaya sistem cepat dan tidak lambat saat digunakan. Saya menentukan indeks di kolom hasil dicari memastikan tidak ada dapat menjaga hanya struktur table tetap sederhana dan efisien. Optimasi ini penting terutama untuk pencarian donasi yang ingin dikirim ke panti asuhan acara untuk yang kelima hasil akhir database yang digunakan oleh pegawai lain dan pihak. Selanjutnya mengembangkan fungsi inti aplikasi seperti input donasi, pilihan panti asuhan, dan proses matching. Sebagai programmer, salah satu tugas utama saya adalah mengembangkan fungsi inti dari aplikasi. Fungsi inti ini adalah fitur utama yang menjadi jantung dari platform donasi makanan kami. Tanpa fitur ini, sistem tidak akan bisa menjalankan proses donasi dengan baik. Satu membuat fitur input donasi. Fitur pertama yang saya bangun adalah input donasi. Ini adalah fitur yang digunakan oleh restoran untuk memasukkan data makanan yang ingin didonasikan. Seperti form input, untuk nama makanan, jumlah makanan yang disumbangkan, batas waktu konsumsi, foto makanan, dan tambahan dari restoran. Selanjutnya, mengembangkan fitur pilihan panti asuhan. Setelah donasi dibuat, sistem harus menentukan ke panti asuhan manakah makanan tersebut akan dikirim. Saya mengembangkan fitur pilihan panti asuhan untuk keperawat ini. Prosesnya meliputi mengambil data dari panti asuhan dari database penting dan terekam data panti beserta alamat dan juga anak. Tidak mengizinkan kami sendiri untuk membuat atau mengizinkan sistem mengizinkan secara otomatis berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya membangun proses masing donasi. Bagian terpenting dari platform ini adalah proses matching, yaitu proses mencocokkan donasi yang tersedia dengan panti asuhan yang membutuhkan. Cara saya mengembangkan fitur matching adalah pertama mengambil data donasi yang mau masuk, kemudian membandingkan kebutuhan panti asuhan, misalnya jumlah makanan yang dibutuhkan, waktu, makan, atau jam.
Selanjutnya menentukan panti asuhan yang paling sesuai. Baiknya dapat diputuskan berdasarkan panti yang paling dibutuhkan, panti terdekat, kapasitas anak panti, serta jumlah donasi yang tersedia. Selanjutnya menyiapkan hasil notifikasi status masing-masing. Setelah donasi berhasil dicocokkan, sistem menunjuk status menjadi menunggu pengiriman sedang diantar dan selesai. Proses seperti ini adalah langkah yang memastikan makanan yang lebih bisa sampai pada panti asuhan dengan tepat waktu dan tepat sasaran. Berwajib berkoordinasi supaya berfungsi stabil. Setiap fungsi itu seperti moderasi, pemberian panti, dan proses masuk saya uji secara bertahap. Saya melakukan testing untuk memastikan bahwa logika model sudah berjalan sesuai analisis dan desain. Selanjutnya, melakukan penelitian sebelum aplikasi diserahkan kepada dia. Melakukan penelitian sebelum aplikasi diserahkan kepada dia ini dilakukan setelah seluruh komponenti selesai secara keseluruhan. Upgrade begini kita lakukan penelitian atau penelitian akhir. Hal ini sangat penting karena memastikan bahwa fitur yang sudah saya buat cukup stabil dan siap diuji lebih dalam oleh quality assurance. Yang pertama, memastikan semua fitur utama berjalan tanpa error. Saya memastikan bahwa semua fitur itu seperti diintegrasi dengan panti asuhan, proses matching, pengiriman data, serta penyimpanan database berjalan sesuai yang diharapkan. Saya mencoba fitur tersebut beberapa kali dengan berbagai skenario seperti menginput data yang benar, menginput data yang salah atau kosong, mengintegrasi, menghapus data, mencoba proses matching manual dan otomatis, lalu menyusun alur kerja sistem dengan rapi. Saya juga mengecek apakah alur kerja atau workflow dalam aplikasi sudah sesuai dengan analisis dan desain awal. Misalnya setelah membuat donasi, apakah sistem langsung tampilkan konfirmasi. Setelah memilih panti asuhan, apakah status donasi berubah. Setelah proses matching, apakah sistem mengupdate riwayat pengiriman. Jika ada alur yang tidak sesuai, saya perbaiki sebelum proses IR. Selanjutnya, mengecek konsistensi dengan desain UI UX. Saya memastikan bahwa template aplikasi yang saya buat sudah sesuai dengan desain dari tim UI UX designer seperti warna, topografi, layout, icon, version nomor, dan form. Jika ada perbedaan, saya akan melakukan penyesuaian kembali dan berkomunikasi dengan tim UI UX agar hasil implementasi konsisten dengan desain final. Selanjutnya, membersihkan kode dan software program dengan menghapus kode yang tidak terpakai, merapikan fungsi, menambahkan komentar pada bagian penting, memastikan nama variabel dan fungsi konsisten. Ini dilakukan agar dia lebih mudah menanganinya. Selanjutnya, mengecek keamanan dasar. Sebelum dia diserahkan IKEA, saya memastikan fitur dasar keamanan sudah aktif, seperti fondasi input, pembatasan akses fitur tertentu, penanganan error agar tidak menampilkan data sensitif.
Selanjutnya menyediakan catatan atau dokumentasi tambahan. Saya membuat catatan tentang fitur apa saja yang sudah selesai, apa yang masih dalam perbaikan, dan apa yang perlu diperhatikan. Di acara ini membantu dia menguji sistem dengan lebih cepat dan efisien. Kedua adalah tugas yang dilakukan oleh seorang programmer dalam proses ini. Baik, selanjutnya pada proyek kami food share donasi makanan berlebih. Nah, di sini saya sebagai quality assurance atau QA atau documentation, yang mana itu eh, tugasnya itu mengatas semua fitur atau testing fungsional, mencatat bug dan melaporkan ke programmer, menyusun dokumentasi final proyek, dan juga membuat laporan akhir atau laporan hasil uji. Nah, untuk tugasnya itu, untuk tugas yang pertama, mengetes semua fitur atau testing fungsional. Jadi, testing fungsional itu merupakan proses pengujian perangkat lunak untuk memastikan bahwa semua fitur dan fungsi bekerja sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Fokus utamanya itu adalah memastikan setiap fungsi melakukan apa yang harus dilakukan, bukan pada performa ataupun keamanan sistemnya. Nah, untuk tujuannya itu yang pertama itu untuk memastikan semua fitur software berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Kemudian yang kedua itu untuk mendeteksi kesalahan bug yang dapat mengganggu fungsi software dan juga untuk menjamin kualitas dan kestabilan software yang sebelum dirilis. Nah, untuk selanjutnya itu eh, masuk ke yang selanjutnya mencatat bug dan juga melaporkannya ke programmer. Bug itu merupakan kesalahan, cacat atau masalah dalam perangkat lunak yang menyebabkan fungsi tidak berjalan sesuai spesifikasi. Mencatat bug dan melaporkannya ke programmer adalah bagian penting dari proses QA untuk memastikan bug diperbaiki sebelum software itu dirilis. Tujuannya yaitu untuk menemukan dan mendokumentasikan semua kesalahan dalam software, kemudian untuk memberikan informasi yang jelas kepada programmer agar bug dapat diperbaiki dengan cepat dan tepat, dan juga untuk menjamin kualitas dan stabilitas software tersebut. Nah, langkah-langkahnya dalam mencatat bug dan melaporkannya kepada programmer. Yang pertama itu identifikasi bugnya terlebih dahulu, deteksi masalah saat pengujian fungsional, pastikan bug dapat direproduksi. Yang kedua itu mencatat detail bug. Nah, informasi yang dicatat biasanya itu meliputi seperti ID bug, misalnya nomor unik untuk referensi, deskripsi, merupakan penjelasan singkat mengenai bug tersebut, kemudian langkah reproduksi, cara untuk membuat bugnya muncul, bagaimana, kemudian untuk hasil yang diharapkan, versus vs hasil aktual, apa yang seharusnya terjadi dan apa yang terjadi, kemudian screenshot atau video, bukti visual jika perlu, kemudian prioritas atau priority, yang mana itu tingkat keparahan bugnya itu minor, major, dan juga kritikal. Kemudian itu melaporkannya ke programmer. Gunakan platform manajemen proyek seperti Jira, Trello, Asana, GitHub, atau GitHub Issues. Kemudian sertakan semua detail yang diperlukan agar programmer dapat memahami dan memperbaiki bug. Kemudian yang keempat itu follow up, yang mana QA itu memeriksa apakah bug sudah diperbaiki melalui proses retesting. Nah, format laporan bug itu seperti ini. Seperti ada ID-nya, deskripsi bug, langkah produksinya, hasil yang diharapkannya, hasil aktualnya, dan juga statusnya. Nah, untuk selanjutnya itu menyusun dokumentasi final proyek. Nah, dokumentasi final proyek itu merupakan sebuah catatan, panduan, dan laporan yang merangkum seluruh proses pengembangan perangkat lunak. Dokumentasi ini berfungsi sebagai referensi bagi pengguna, tim pengembang, maupun pemelihara sistem di masa depan. Tujuannya yaitu untuk memberikan panduan penggunaan software bagi pengguna akhir. Kemudian selanjutnya itu untuk menyediakan catatan lengkap proses pengembangan dan pengujian bagi tim internal. Kemudian untuk menjadi referensi untuk pemeliharaan, perbaikan,
atau pengembangan fitur baru di masa mendatang. Kemudian isi dari dokumen final itu yang pertama itu ada pendahuluan. Pada pendahuluan itu terdapat deskripsi proyek, tujuan, dan ruang lingkup. Kemudian ada panduan pengguna yang berisi cara instalasi, login, navigasi, dan juga penggunaan fiturnya itu bagaimana. Kemudian untuk arsitektur sistem atau diagram, itu terdapat struktur sistem, alur kerjanya bagaimana, dan juga hubungan antar modulnya itu bagaimana. Kemudian untuk hasil pengujiannya, kita gunakan di dalamnya itu terdapat test case, bug yang ditemukan atau status perbaikannya itu bagaimana. Kemudian untuk eh, yang terakhir itu catatan tambahan, yang mana itu berisi tips penggunaan atau kendala yang ditemui dan saran pengembangan itu bagaimana. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat laporan akhir atau laporan uji. Laporan akhir dari QA itu adalah dokumen yang merangkum seluruh proses pengujian, perangkat lunak, hasil temuan bug, serta evaluasi kesiapan software untuk dirilis. Laporan ini menjadi bukti formal dari proses quality assurance dan referensi bagi tim pengembang maupun manajemen. Tujuannya itu untuk menyampaikan eh, hasil pengujian secara sistematis dan jelas. Kemudian untuk memberikan gambaran yang tentang kualitas dan kesiapan software dan juga menjadi dasar pengambilan keputusan untuk rilis atau perbaikan lebih lanjut. Nah, untuk isi laporannya itu berisi ringkasan QA atau tujuan pengujiannya, ruang lingkup, dan juga metode yang digunakan. Kemudian untuk hasil testingnya itu jumlah test case yang dijalankan dan lulus atau gagal, dan juga daftar bug yang ditemukan beserta status perbaikannya. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah analisis, yang itu tren kesalahan, fitur yang sering gagal, dan juga potensi risikonya itu ada di mana. Nah, untuk selanjutnya itu adalah kesimpulan dan rekomendasi, apakah software tersebut sudah siap untuk dirilis, dan juga saran perbaikan minor atau tambahan jika diperlukan. Nah, di sini terdapat salah satu contoh laporan dengan judul saya Foodshare. Kurang lebih itu laporan hasil uji quality, laporan hasil uji QA-nya itu seperti ini. Tapi ini hanya bentuk contoh saja. Untuk bentuk aslinya itu mungkin akan jauh lebih rumit dan lebih lengkap penjelasannya daripada ini. Mungkin itu saja. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai timeline pembuatan platform dari awal perencanaan hingga akhir. Di mana yang pertama kami melakukan project kick off. Nah, project kick off itu dilakukan pada tanggal 2 Desember hingga tanggal 4 Desember 2025 dan dilakukan oleh semua anggota project ini. Nah, kemudian kami lanjut ke studi kawasan overview yang akan dilakukan oleh sistem analis yaitu Audin dan Nur Ramadhani, dilakukan pada tanggal 2 hingga tanggal 6 juga. Kemudian analisis recruitment yang akan dilaksanakan oleh saya, PM, dan juga SH pada tanggal 5 sampai tanggal 8. Kemudian ada wireframe UI yang akan dilakukan oleh saudari Diva Pratiwi sebagai UI UX designer. Kemudian kemudian kita lanjut pada high fidelity yang dilakukan oleh sistem analis dan juga UI UX designer. Kemudian setup backend yang akan dilakukan oleh developer dan juga sistem analis. Nah, kemudian pada tanggal 23 dilakukan fitur upload makanan oleh saya, PM, QA, dan juga developer. Pada waktu yang bersamaan ada setup Android yang dilakukan oleh developer dan juga UI UX designer. Nah, kemudian pada tanggal 30 hingga tanggal 5 Januari dilakukan integrasi API yang dilakukan oleh developer dan juga
konfirmasi sebagai QA. Nah, kemudian pada tanggal 6 hingga tanggal 12 Januari dilakukan integrasi backend dan juga mobile. Kemudian pada tanggal 13 sampai tanggal 20 Januari ada testing dan bug fix dilakukan oleh QA, developer, dan saya sebagai PM. Nah, terakhir final build app yang dilakukan oleh developer dan juga QA. Terakhir, saat semua sudah selesai, dilakukan dokumentasi dan video yang dilakukan oleh saya sebagai PM dan Ilham Firmansyah sebagai QA. Nah, itulah kurang lebih timeline pembuatan platform mengenai project Foodshare yang kami jalankan. Seperti itu. Oke, baik, jadi itulah tadi hasil penjelasan kami mengenai project Foodshare atau donasi makanan berlebih. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan jika terdapat banyak kekurangan di dalam video ini juga, saya sebagai moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya akhiri dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.